Nilai cuma baca ini tuh ramahan saja. Ikannya dia ke dalam vlog saya. Siap. Ini namanya unik. Gitu tapi itu satu puskesmas terbesar di Mall belakang. Namanya di kita ya memang tujuan kita bukan untuk shopping orang yang hanya satu potensi wisata juga kalau dikembangkan. Tujuannya adalah di kawasan ini sudah punya, ini sudah ada. Nah kita sudah di seputaran. Pak, ini karena memang sekarang situasinya sekarang lagi berombak. Dia teriak-teriak HP jangan shoot gitu. Bangunan puskesmas juga ini tambahan bangunan gali itu baru-baru sudah dipindahkan. Jadi di pelabuhan itu ada beberapa bangunan. Ini batu yang sebelah sana itu. Nah, mereka habis buat perahu di pinggir-pinggir sini. Masjid Talaga teman-teman, dan masjid ini bagus sekali masjidnya. Nanti kalau teman-teman ingin menyumbang boleh, ini baru dibangun. Mau menyumbang, saya sudah melihat di dalam itu kayak lampu hiasnya juga belum ada. Lampu hias itu kalau mungkin ada lampu hiasnya sangat cantik sekali ya. Di dalam luas sekali, besar. Dan alhamdulillah yang sholat di sini, setiap yang sholat itu paling besarnya masjid ini. Tapi 4 sampai 5 saf itu setiap jam sholat itu ada orangnya. Kemudian di sana itu ada balai desa, balai dusun ya, karena ini masih dusun juga. Sini itu walaupun kampung sebesar Talaga ini, tapi dusun. Sungguh sayangkan ya. Kemudian yang berikut di sini walaupun kita ada di Mall belakang, tapi sama sekali tidak keterbelakangan. Nah, di samping ada warung seperti tadi, di sini juga itu ada, ini dulu ini katanya, ini ceritanya. Di daerah ini yang sekarang sudah jadi lahan ini, dulunya ini telaga, makanya disebut kampung ini kampung telaga. Di sini dulu ini ada telaganya, teman-teman. Ada telaganya dan ditutup oleh masyarakat. Padahal katanya ini banyak ikan dan segala macam di sini. Tapi kenapa ditutup? Karena katanya itu menjadi sumber nyamuk. Tak lupa tahun berapa ditutup. Tapi di sini ini saking besarnya telaga itu, airnya walaupun dekat dengan air laut, airnya dia itu tawar, air tawar, dan nyamuk itu menjadi bersarang di situ. Nyamuk bersarang di telaga ini. Akhirnya saya lupa tanya tahun berapa, dan itu ditutup ini. Jadi ini sengaja ditutup ini pakai tanah sampai akhirnya telaga itu hilang, karena dia menjadi sumber nyamuk di kampung ini. Jadi itu asal mula kenapa ini kampung ini disebut dengan telaga, teman-teman. Cuman sekarang dimanfaatkan, di sini tuh ada puskesmas. Mungkin salah satu puskesmas terbesar di Mall belakang, namanya di Puskesmas Talaga ya. Nah, hari ini nih ada program penyuntikan vaksin COVID-19 tahap kedua untuk para guru hari ini. Jadi banyak sekali dari pagi kita tidak, memang tujuan kita bukan untuk shooting orang yang divaksin ya. Kita akan review tempat ini, bahwa tempat ini cantik sekali kalau misalnya dibuatkan untuk tempat wisata. Nah, kita lihat di bawah. Ini suasananya lagi air turun. Dan yang jadi tadi sini ini bekas telaga dulu ini. Ini di sini tuh ada tempat. Nah, di lokasi ini kalau dibangun tempat duduk yang cantik, apalagi namanya itu, untuk tempat santai, untuk spot foto bagus sekali ya di pohon-pohon ini. Ini sebenarnya satu potensi wisata juga kalau dikembangkan, teman-teman. Cuma sayangnya ini belum dikembangkan ya.
Karena kalau seandainya jalan sudah terhubung semua daerah ini, maka dipromosikan orang-orang akan datang ke sini untuk berfoto. Karena kenapa? Salah satu kelebihannya itu tadi, teman-teman. Kelebihannya adalah di kawasan ini sudah punya, yang tadi kita di video sebelumnya tadi itu ada warungnya, ada tokonya, jadi banyak fasilitas ini sudah siap. Nah ini sudah ada. Nah kita sudah di seputaran puskesmas tadi. Di sini ini ada tempat labuan. Orang ini bilang labuan. Labuan itu tempat berlabuhnya kapal atau speed. Ini sayangnya bangunan ini nggak tahu kenapa terbengkalai ini. Ya terbengkalai. Jadi sini luar biasa ya. Kalau misalnya dibuat Tanjung ini menjadi tempat wisata, wow keren nih. Nah. Nih, dan sini ada jalan tembus ke atas lagi. Nah, di atas itu ada jalan tembusannya di tengah-tengah kampung. Nah, ini kita sekarang lagi di pinggir pantai, teman-teman. Kalau suaranya keras, suara angin ombak ini karena memang sekarang situasinya sekarang lagi berombak. Di sini ini lagi ada anak-anak kompleks yang kemarin acara sunatan kemarin ya. Acara sunatan kemarin mereka sunatan dan hari ini mereka rendam. Lagi rendam. Lagi rendam. Hei. Woi, ketahuan ada orang rendam. Dia teriak-teriak HP jangan di-shooting katanya. Nah, ini dia. Tadi Tanjungnya. Ini menarik sekali ya kalau dibuatkan sebagai objek, tapi hanya sekarang sudah ada pembangunan puskesmas juga, ini tambahan bangunan, walaupun akhirnya kayaknya terbengkalai ini atau mungkin belum selesai ya. Jadi ini ada lapangan voli yang tadi kita bilang ada apa namanya speed. Ini lapangannya padahal. Itu bodi. Nah di sini itu biasanya dulu speed masuk sini. Perahu-perahu kalau di musim-musim ini tempat ini. Jadi ini sudah digali itu, batu-batunya dipindahkan, speed bisa masuk ke sini. Jadi kalau misalnya air naik ini sampai di sini teduh nih. Nah ini ada kapal-kapal dari fiber di sini. Nah ada lapangan voli juga. Jadi lapangan volinya. Biasanya dipakai untuk latihan voli dalam rangka pertandingan. Katanya sekarang lagi latihan. Nah, kita lihat tiap hari di sini. Jadi ada di telaga sini ada 2 lapangan voli, satunya di sini dan satunya di ujung kampung. Dan di video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa melihat ada lapangan yang itu. Jadi fasilitasnya lumayan. Kemudian di sebelah sana itu paling ujung kampung, yang di ujung sekali sana itu, sebelah ke atasnya itu ada pos polisi yang sudah dibangun juga. Karena dulu tidak ada ya. Jadi antara Kambelu dan telaga ini ada pos polisi sebagai penunjang untuk masalah keamanan. Sayangnya ini pengambilan pasir ya. Nah ini bukan sebagai salah satu recommended ya untuk pengambilan pasir. Oke, sementara seperti itu. Oke, ini puskesmas dari dekat. Nah. Sana di belakang pun jalan saya. Kalau dari sini pemandangannya tuh jalan itu yang di atas itu jalan yang kemarin kita review dari Telaga menuju ke Kambelu, Telaga menuju ke Luhu ya, dari situ naiknya itu gunung itu naik terus sampai di puncak sana ada Gunung Malintangnya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi nih teman-teman, kalau masih lihat ini tanaman ini saja bisa dilihat, ini tanaman ini ya tanaman khas Telaga ini. Tanaman khas Telaga kalau teman-teman lihat ya. Jadi ini masih ada air telaganya sedikit. Masih ada air telaganya sedikit. Dan ini asal mula nama dari kampung Telaga ini. Kenapa sini ada telaga? Jadi di Selam Barat itu ada beberapa telaga. Telaga Kambelu, telaga. Dan di sini telaga Kambelu, kemudian ada telaga Piru. Ada apa lagi ya? Telaga Nipa itu di Selam Barat. Itu daerah-daerah yang memang benar-benar itu ada telaganya. Termasuk ini nih, ternyata masih ada telaganya teman-teman. Jadi di sini bahkan kalau musim hujan seperti sekarang masih ada telaganya ini. Jadi ternyata tadi kita sempat tanya di situ tadi, itu yang di Labuang tadi, yang tempat meti yang tadi, yang tempat perahu masuk itu dulunya banyak batu di situ, dan batu-batu di situ itu
Kenapa sudah tidak ada? Batu-batu itu dipindahkan ke sini untuk ditaruh di area ini, batu-batu di bawah tadi. Jadi mereka selalu gotong royong, zaman itu gotong royong untuk memasukkan batu ke sini, dan akhirnya telaga ini menjadi seperti saat ini kondisinya. Nah, tapi ini sekarang kalau kita lihat masih ada telaga kalau musim hujan ya. Masih ada airnya, teman-teman. Bisa lihat. Wow, itulah sekedar informasi tentang nama telaga. Bisa dibayangkan teman-teman, jadi batu dulu seperti ini. Batu yang sebelah sana itu, sepanjang itu sampai di tiang yang paling ujung sana, itu sepanjang sana itu yang sekarang sudah jadi lautan. Dulu situ kan meti, kalau orang bilang meti. Itu batu itu digotong royong oleh masyarakat dan dipindahkan ke sini untuk menutup telaga di sini. Masya Allah. Karena dulu pernah malaria atau penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk ya, dan akhirnya disarankan untuk ditutup. Luar biasa ya, kegiatan masyarakat untuk memindahkan batu di sana itu di laut, pindahkan ke sini untuk menutup telaga ini. Katanya dulu telaga ini dalam, bahkan dalamnya itu sampai perahu bisa. Kita mau berkunjung ke salah satu warung yang ada di putaran telaga sini. Ini warung sudah banyak dari dulu. Jadi kalau kalian berkunjung ke sini tidak takut lapar. Tapi seperti di video sebelumnya itu, telaga itu adanya di bawah, di bagian bawah, jadi bukan di tengah aspal ya, aspalnya di sana. Nanti kita akan menuju ke sana. Itu aspal di atas. Ini jalan lorong lagi ke sana. Dan di sini konstruksinya itu tanahnya sedikit tidak miring seperti daerah lain. Jadi seputaran ini di video saya sebelumnya sudah jelaskan. Nah, ini tanah kita ini. Dari ujung itu naik terus sampai di sini. Terus sampai ujung jalan ini ke sana. Kita ada ini, kalau dibangun ini menghadap ke sini bisa untuk 6 rumah. 6 rumah itu jadi 6 adik kakak. Ya, ini tanah kita, warisan dari ayah mertua untuk anak-anaknya. Jadi saya, kemudian Muslim, Aisyah, jadi ada 6 orang. Ya, tadi itu. Nah, di sini aspal di depan. Ini jalan raya nanti sini. Jalan raya di sini. Ini dia. Jalan raya ini belakang saya ini tembusnya itu ke kiri. Yang ini tembusannya kayak yang kemarin itu ke Mangke-Mangke, ke Luhu. Nah, kita mau berkunjung ke salah satu warung yang ada di sini. Warung makan jualnya bakso, mie ayam, sate. Iya, yang lainnya ada di sini. Namanya itu Warung Singgah Dulu. Nah, tanah tadi dari situ. Dari situ ya. Tanah. Dari ujung jalan tadi terus sampai ke sini. Ya. Ini namanya Warung Singgah Dulu. Kita promo dulu. Jadi kalau jalan-jalan ke mall belakang, singgah di sini, jangan lupa. Pemandangannya bagus di sana. Pemandangan gunungnya tuh. Tuh. Gunungnya, wow, cantik gunungnya. Oke, kita masuk di dalam. Nah, singkat. Saya ingat lah, cuma betul ingat itu orang Amahain. Ya, ini ada orang Amahain, nggak tahu juga kenapa. Terdampar di Telagan. Saya juga heran, saat itu saya belum punya vlog, jadi belum bisa masukkan video pernikahannya dia ke dalam vlog saya. Sekarang sudah punya vlog. Aduh. Tapi masih ada tanda matanya, cendera mata fotonya itu masih ada. Ini namanya Wulan. Wulan. Jadi aku yang fotoin, videoin, buat undangannya unik. Oke, ini menu. Tapi ini Wulan ini teman-teman, dari Amahain ke Telaga dan sekarang jadi pengusaha di Telaga. Aduh, saya juga kaget. Nah, awalnya itu saya masih ragu-ragu yang mana, cari tahu. Oh, ternyata Wulan tuh yang di situ. Saya sudah lewat di situ berapa kali. Saya dari bulan Oktober ke sini itu saya sudah tahu ternyata ada Wulan di sini. Tapi saya belum pernah ketemu, hari ini baru ketemu. Nah, kita ketemunya di warung Singgah Dulu karena dia juga datang singgah dulu di sini. Hah? Alhamdulillah total. Oh, mantap. Cari aja di saya ambil. Oke. Ini menunya tadi saya ulang lagi. Menunya ini. Terbaca lah ini.
Oh ya, ya. Jadi kalau datang ke Gua Mall belakang, jangan lupa, terutama orang-orang Nasiri yang banyak di Masuhi itu kan bisa lewat Malintang ya. Nasiri, Limboro, Lirang, Temi. Banyak orang Temi sudah sana sekarang. Dong sudah lewat dari DPR, iya jarang. Dari apa namanya itu Talaga Nipa ke sini dong, jarang lewat sini. Tapi kalau Limboro masih lewat sini. Oke? Terus ikuti kami sampai kemana lagi tadi Hui. Set. Ya, habis ya. Ini apa ini? Nasi kosong. Atas habis ya? Nasinya habis ya belum? Lagi antri. Jadi di warung singgah dulu antri. Ya, dari sini tuh dekat dengan jalan raya. Jalan raya dari turun sana. Nanti ketemu sama jalan yang turun dari Luhu, terus belok kanan menuju ke Talaga dan Nasiri. Jalan. Nah, di sebelah sini tuh ada ini. Dekat di rumah ini. Ini rumahnya Ibu Kia dan Bapak Rustam permutannya. Sebelahnya itu rumahnya Bapak Daso. Nah, bisa tanya di sana. Oke. Di sini pembelinya banyak dan lagi ngantri. Oke. Tadi saya bilang saya mau makan, saya mau apa? Nah, lagi ngantri minum. Dapurnya. Dapurnya. Ini apa? Tahu, ada nasi ayam siap goreng. Ini porsinya. Kalau yang pesan pakai bungkus. Ada sambal sesuai selera. Ini pasti plastik. Digoreng ada bakso. Bakso sama ayam soto apa lagi? Sate. Sate tempat bakarnya di mana? Di belakang tadi. Oh, di belakang. Cet. Jadi sesuai selera ya. Nah, pesanan masuk lagi, telepon masuk, pesanan masuk. Tuh. Terima. Lancar. Nah, tuh. Dapurnya tapi banyak juga dimasak di rumah. Kalau pesanannya itu kayak ikan apa? Batu-batu kalau dibilang. Itu bisa pesan. Tapi nanti dilayani di rumah. Ya, itu khusus mau dibakar atau mau dimasak kuah asam bisa. Itu jalannya sebelah. Ini jalan masuk kampung Talaga yang paling tengah ini. Masuk di situ ada TK di situ. Itu pelanggannya. Pelanggannya sudah banyak. Jadi siapa yang datang duluan dia yang lain duluan. Ya, memang prinsipnya warung sama. Seperti itu. Oke, jangan lupa mampir ya di warung ini. Warung bakso mie ayam singgah dulu. Video, kau mau lihat porsinya dulu. Kayak gini tadi porsinya. Dijatuhin. Nih, porsinya kayak gitu. Itu apa yang dipegang tuh? Oh, sambal. Jadi masih panas-panas itu dinikmati enak. Jadi teman-teman, kalau mau datang ke sini itu bukanya dari jam berapa nih? Jam 9 pagi ya. Sampai jam 9 malam ya kalau ada peminat maksudnya gitu. Terus sampai jam 9 malam tuh kalau lagi rame tuh. Nah, kalau lagi rame permintaan banyak sampai jam 9 malam pun dilayani. Jam 10 pun dilayani kalau ada permintaan. Tapi kalau misalnya Anda mau ingin makan jam 10 malam itu sudah harus order, bahasa kerennya order supaya ditahu tuh jangan sampai sudah tutup gitu. Tapi ternyata masih ada yang mau minat gitu. Nanti habis ini kita akan menuju ke sana tadi ada tokonya si Wulan tadi. Tunjukin. Foto bangunannya pengusaha Wulan. Ya tuh foto kamu untuk kan foto apa video-video yang warung-warung toko-toko di Talaga. Tapi kamu lewat jadi sudah masuk. Kamu masuk di dalam lah. Sini. Ini baru ya. Aduh, panas sih. Sama-sama baru ini. Angkatan turun lewat sana lah ya. Ya bang, ya bang. Lihat sana nih, tempat dari kamu nih. Ah, ini ya Wulan punya. Atau balik situ lah ya. Nah, ini jualannya. Nah, ini kan toko yang di Talaga review. Nah, jual semen juga. Oh, semen tuh. Iya, katanya mana? Tapi balik lo tadi. Kita ke Bari. Tokonya Mama Wulan. Nah, jadi disiapkan semua las. Ada orang bikin batak lah, jual kayu semua. Jual kayu. Lengkap orang bikin batako semua. Apa tuh? Nah, rumah-rumah keluarga di sini.
Tong. Iki. Oh, di mama itu di rumah dulu kau jam begini dong memasak. Nah. Ini ada terasnya nih. Tinggal pasangkan ini tembok ke sana, air naik, ikan, keren nih. Tinggal tambah kolam di bawah ini. Kau sampai ke sana ini. Ini kalau itulah. Ya, belum kita tarik dari sana, putar. Ini ke rumah keluarga di sana. Terus balik ke sini. Masuk lagi ke kampung, di tengahnya itu ada lapangan bola ini. Nah, disinilah saya juga pernah main bola di sini. Aduh, ada sekolah di sana itu paling ujung sekolah madrasah ibtidaiyah. Kemudian selanjutnya di sini masih ada ini jalan lorong ketiga dari pantai, satu jalan lagi tengah dan ini ketiga. Nanti di sini juga ada ini rumah-rumah sudah mulai beda ya. Kenapa rumah-rumah beda? Banyak perubahan pembangunan. Ini juga rumahnya paman dari istri ya. Ini. Terus ini juga ada tokonya nih, ada toko di sini. Jualan sembako. Ini rumahnya paman. Terus kita bisa lewat lorong ini ada kios juga di sini. Itu ada kios juga. Sini juga ada kios. Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Kambelu. Oke, saya mau tambahkan. Jadi di bagian seputaran Talaga itu ada sekolah setingkat SMP itu ada 2, MTS Muhammadiyah Kambelu, kemudian SMP 1 Atap Talaga, kemudian SD-nya itu ada 2 juga, MI Kambelu Muhammadiyah juga dan MI Muhammadiyah Talaga. 2 SD atau setingkat SD, 2 setingkat SMP dan 1 SMA. Itu yang ada di seputaran Talaga Kambelu. Cuma tambahan saja teman-teman ya, 2 fasilitas umum yang ada di sini. Jadi seperti itu. Oke.